Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Darjah B1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Amin Nurul Fakah SPDI. Saya guru akidah akhlak di MTF Alisan Ciparai, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG Darjah B1 tahun 2023 di LPTK IAIN Madura dengan nomor peserta ujian 2023-512449. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG Darjah B1 tahun 2023. Berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Akhir kata, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat sekali lagi ya. Kalau Kamil apa kabarnya hari ini? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Istailu qabla nakalaman nahnu nakhlasyaraka qadiyam qadiyam naqtahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita bahas asmaul husna. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalid, Ya Hadi, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Rahman, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Basir, Ya Ghafir, Ya Ghafir, Ya Mu'in, Ya Muhib, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Halim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqim, Ya Asim, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Muhib, Ya Mujib, Ya Wasim, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Barik, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubin, Ya
Ikram, ya Sil, ya Jamil, ya Ghani, ya Mughni, ya Malik, ya Adol, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Karim, ya Sami, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan dibacakannya Husna, hati kita selalu dekat dengan Allah. Hati kita selalu senang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berikutnya Pak Amin akan absen dulu. Afina hadir. Adi Fadila hadir. Aira Fani hadir. Azril Lutfiasyah hadir. Bayu Wendy hadir. Dewi Dayanti hadir. Fahri Muhammad hadir. Ira Septiasa, Mita Puspitasari hadir. Muhammad Arif hadir. Muhammad Dapak hadir. Muhammad Kausar hadir. Nadia Putri hadir. Reni Sirahayu hadir. Rezeki Mulyadi, Rifa Fauzi, Rifan Sopandi hadir. Siva Fauzia, Sinta Octavia hadir. Tita Apriliani hadir. Tariq Ilham, oke, hadir. Tariq, kemudian Wahyudin Effendi hadir. Oke. Nenek Nur Hasana. Oh, berarti ada semua ya? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar bahasannya masih tentang membiasakan karakter puji. Nah, minggu kemarin sudah dibahas yaitu ikhtiar, tawakal, ya, bodoh ya, ikhtiar dan tawakal. Kami mau tanya apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu berusaha semaksimal mungkin. Dan kalau tawakal, menyerahkan diri semuanya kepada Allah. Ya, tapi jangan lupa ya, tawakal juga harus dibarengi dengan dengan usaha, begitu ya. Oke, untuk hari ini kita akan bahas tentang sabar dan syukur. Oke, sabar dan syukur. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu memahami hakikat sabar dan syukur. Yang keduanya, kalian mampu mengamalkan perilaku sabar dan syukur. Yang ketiganya, kalian mampu menganalisis pengertian dari contoh dan dampak positif sabar dan syukur. Yang terakhir, kalian mampu mengkomunikasikan hasil analisis penerapan perilaku sabar dan syukur. Tahu kan ya? Udah gimana? Nah, syukur. Apa itu syukur? Nah, syukur adalah kalau menurut bahasa berasal dari bahasa Latin. Syakaro. Kemudian yashkuru. Kemudian syukran. Oke, kembali ketik. Syakaro, yashkuru, syukran. Syakaro, yashkuru, syukran.
syukron. Syukron. Artinya apa? Berterima kasih. Itu kalau menurut bahasa. Kalau menurut istilah apa? Coba dibaca sama siapa ya? Sama Rifa, silakan. Ini. Oke. Memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beramal ma'ruf nahi munkar. Oke. Syukur adalah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya. Yang di sini siapa? Allah. Tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta beramal ma'ruf nahi munkar. Oke, berikutnya. Nih, ada sebuah video ini tentang syukur ya. Ada sebuah video namanya Shush ya. Jadi dia mempunyai sepatu yang jelek ya. Dan dia merasa sedih. Tapi dia merasa senang ya beberapa waktu. Mengapa terjadi dalam videonya ya? Siap? Ya. Oke, kita dia merasa sedih ya. Kenapa sepatu saya jelek? Jadi dia lihat anak yang bajunya bagus, fotonya bagus ya. Oh, dia iri. Oh. Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be 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 like him. Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Itulah ya. Makanya kita harus bersyukur ya. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Dan syakartum lazidanakum wa kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur maka akan aku tambah nikmat.
Tapi kalau tidak bersyukur, maka azabku sangat pedih. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Jawabannya adalah karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, begitu banyak, ya, yang tidak akan pernah Yang tidak akan pernah habis, ya, kalau ditulis, kalau dibayangkan. Contohnya saja dengan nikmat mata, ya, nikmat mata, nikmat kaki, ya, nikmat sehat, ya. Pernah kebayang nggak kalau tangan kita ada sebelah gimana? Aduh, tangan kita Pak. Atau misalkan coba pejamkan mata kalian, pejamkan. Ya, gelap nggak? Buka lagi. Ya, gimana rasanya melihat ini? Nikmat kan? Jadi sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kepada kita yang nikmat yang begitu besar, ya, dan begitu banyak. Bagaimana caranya? Caranya adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perintahnya seperti apa? Perintah Allah? Sholat, apalagi? Zakat, puasa, ya, berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Larangannya apa? Tidak bermaksiat, apa lagi? Berbohong, apa lagi? Membunuh, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah cara kita berbakti kepada Allah, cara kita bersyukur kepada Allah. Seperti itu. Berikutnya, nah ini ada firman Allah tentang syukur, ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Coba diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Coba. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ku di sini siapa maksudnya? Allah. Atau dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum minna adabi lasyadid. Ya, kalau kamu bersyukur kepadaku, aku akan tambah nikmatku. Kalau kamu kufur kepadaku, sungguhnya azabku sangat pedih. Berikutnya, nah, contoh perilaku syukur. Coba dibaca sama Reni, nomor 1. Oke, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Ngeluh seperti apa misalkan? Ngeluh, ya, kenapa ya aku mah gak punya mobil, kayak gitu ngeluh, ya. Atau kenapa ya aku mah HP-nya jadul. Jangan, itu namanya ngeluh. Tapi yang bersyukur tidak pernah ngeluh dalam hidupnya, tapi semangat dan optimis, ya. Nah, yang keduanya dibaca sama Dapat. Selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu mengucapkan alhamdulillah. Jangan lupa kalau kita mendapat anugerah kita baca alhamdulillah. Kemudian yang ketiga coba dibaca sama Pak. Oke, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seperti apa? Ada yang tahu? Ya. Misalkan Adi ulang tahun Milan, ya. Yang
ke-14 ya. Yang ke-14 yang Adi bagi-bagi makanan kepada teman-temannya. Boleh juga rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Atau kalian misalkan pulang dari Pangandaran, beliau ada buat tetangganya. Itu bentuk rasa syukur, ya. Atau misalkan ada seorang karyawan dia mempunyai atau mendapatkan gaji ya, dibagi-bagikan kepada saudaranya sebagian. Yang keempatnya coba dibaca sama Arya Fani. Selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Oke, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya, selalu bersyukur. Ya, misalkan seperti apa? Misalkan ada seseorang ya punya mobil ya. Alhamdulillah punya mobil. Yang lainnya mah punya motor. Bersyukur dan sambil melihat ke bawah. Yang punya motor, alhamdulillah punya motor, dan lainnya cuma punya sepeda. Bersyukur lagi ya. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Yang lain mah cuma jalan kaki ya. Yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, masih bisa berjalan. Kata nggak siapa, yang ngumpul nggak bisa kemana-mana, ya. Kata yang ngumpul apa? Alhamdulillah masih hidup, ya, masih bisa beribadah. Jadi seperti itu ya tipsnya supaya kita bersyukur kepada Allah. Lihatlah yang di bawah kita. Berikutnya, nah contoh perilaku syukur. Nah, cara bersyukur dibagi menjadi 3. Yang pertama bersyukur dengan lisan, yaitu mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz hamdalah tadi. Alhamdulillah. Yang keduanya bersyukur dengan badan atau dengan perbuatan. Bagaimana? Bersikap selalu taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dari bahasa dia perintah Allah misalkan seperti apa? Sholat, zakat, puasa, ya, haji bagi yang mampu dan sebagainya. Kalau larangannya apa? Tidak berdusta, ya. Apalagi tidak membunuh, tidak menghina orang lain, ya, tidak memfitnah dan lain sebagainya. Yang ketiganya bersyukur dengan hati, yaitu mengosongkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten menjaga zikir agar keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, nah, dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur yang pertama dibaca sama Rifa. Mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mendapat jaminan tambahan tadi ya. Barang siapa yang bersyukur kepada aku kata Allah, maka aku akan tambah nikmat. Yang keduanya dibaca sama yang ujung siapa? Coba lihat. Sinta. Coba sekali dibaca yang kedua Sinta. Oke, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya dibaca sama Kautsar. Terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan dari kepada kufur. Oke, terhindar dari sifat tamak. Apa itu tamak? Serakah. Rakus atau serakah begitu ya. Dengan syukur kita akan bisa dari sifat tamak ini. Yang keempatnya coba dibaca sama ini depan semua ini. Oke, silakan kita. Oke, memperoleh kepuasan batin. Mengapa? Karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Khaliknya. Begitu ya. Berikutnya tentang sabar ya.
Mau simulasi dulu? Boleh ya, kita simulasi dulu. Ada ice drinking. Kita senam otak dulu yuk. Biasanya yang ini pertama seperti ini. Bisa? Ini jari kanan telunjuk, jari kiri pistol. Ini penjahat, ini polisi ya. Dia polisi dan penjahat. Bisa kan? Bisa? Ya bisa nggak? Yang keduanya tangan kanan jempol, tangan kiri kelingking. Bisa? Bisa ya? Oke. Pindahkan. Oke. Ya. Tangan kanan jempol, tangan kiri kelingking. Sekarang balikan, tangan kanan kelingking, tangan kiri jempol. Jadi ya. Ini. Bisa? Ketiganya, tangan kanan pegang hidung. Tangan kiri pegang kuping. Ya. Pindahkan. Tangan kiri hidung, tangan kanan kuping. Bisa? Bisa ya? Supaya lebih meriah kita pakai musik. Sabar, ya. Apa itu sabar? Oke. Menurut bahasa, sabar berasal dari kata apa? Sobaro. Coba lagi. Sobaro. Oke, yang berarti menahan, mencegah dan sabar. Itu kalau menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah, coba dibaca sama siapa ya? Sama ini siapa nih? Kita, silakan kita. Tuh, kesat serta menahan itu dari perbuatan yang tidak itu sabar menurut istilah. Oke. Ini ada sebuah video lagi tentang apa? Coba disimak ya baik-baik ya. Inna Allah sama Rasulullah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah sayang sama orang yang sabar. Sobat, kita harus tahu sabar itu apa tidak. Yang pertama, sabar dalam taat.
dari sholat waktu sedekah baik kepada orang tua, kepada guru, istri, seorang suami seorang istri, dan itu semua perlu kesabaran. Apalagi jomblo yang berusaha taat dalam pengertian. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Ketika di sekitar kita banyak kemaksiatan, teman-teman kita pada pacaran misalnya, pada dekat-dekat zina, terus kita dibully karena mempunyai pacar, sabarlah. Yang ketiga, sabar menerima musibah. Ketika ditimpa bencana, ketika kehilangan, ketika takdir tak sesuai dengan yang diharapkan, ketika hasil tak sesuai harapan, ketika yang diharapkan, sabarlah. Allah punya hal yang indah untukmu para orang yang sabar. Oke, kita sabar. Nah, ini ada dalil natif perilaku sabar ya. Coba diikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Coba artinya dibaca sama rezeki. Wahai orang yang beriman, dan sabarlah kamu dan kuatlah kesabaran serta tetaplah bersiap siaga di samping bertakwa kepada Allah supaya kamu beruntung. Ya. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu serta tetapkanlah bersiap siaga di samping bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ya, ada kata Arab mengatakan man sabara dzafara ya. Barang siapa yang bersabar maka beruntunglah dia ya. Nah, menurut Imam Ghazali sabar dibagi menjadi tiga macam. Itu sabar dalam taat kepada Allah. Misalkan seperti apa? Sabar dalam taat kepada Allah. Oke. Misalkan ketika pelaksanaan ibadah sholat ya, lagi ngantuk, wah, ya, kalau nggak sabar itu nggak akan bangun. Ya. Diobrak itu rasa malasnya dengan sabarnya itu. Kemudian apalagi ketika ibadah haji, kalau dia berjuta juta orang itu pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji itu, kalau nggak sabar tuh orang bakal gimana gitu ya? Kalau nggak sabaran mau ke toilet terus ngantri ya, kemudian melaksanakan tawaf juga mesti berupaya dengan sebaik mungkin. Kemudian mau sa'i ya, itu harus, kalau nggak sabar mah akan terlaksana dengan baik. Yang keduanya sabar dalam menghindari maksiat ya, dan juga sama harus sabar. Kemudian sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikasih musibah misalkan apa? Tangan patah. Ya, tangan patah ya, teman kalian harus sabar itu dalam musibah ya. Atau ada saudara yang meninggal juga musibah, kita harus sabar. Apalagi musibah misalkan apa? Ada bencana ya, misalkan di mana kemarin yang terbaru ada banjir bandang daerah gitu ya, di daerah Kongo harus sabar dalam menghadapi ujian atau musibah dari siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dampak positif perilaku
sabar. Yang pertama coba dibaca sama Ali. Tarik. Dapat membendung tipu daya setan walaupun punya kuasa atau perbuatan yang besar. Ya, dapat membendung tipu daya setan walaupun punya kuasa atau kekuatan yang besar, ya. Siapa musuh kita? Setan, ya. Setan akan mengganggu kita setiap waktu, ya. Konon katanya kalau setan, kalau kita di masjid, setan itu bawa paku, ya, bawa abu, dan bawa apa lagi? Bawa tepung, ya. Jadi kalau diem, kalau duduk di kebiasaan supaya gerak-gerak, ya. Kadang-kadang ini kalau di masjid suka singsirun, bagaimana gitu, ya. Kemudian bawa tepung supaya apa? Ngantuk. Bawa apa lagi? Tepung, paku dan paku supaya duduknya nggak diem, ya. Itu adalah tipu daya setan. Kemudian yang keduanya coba dibaca sama Reni. Ya, Allah menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang yang sabar, ya. Yang ketiganya mendapatkan ampunan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Ya. Ada cukup di situ ya. Oke, udah cukup, materi sudah cukup, ya. Ada pertanyaan? Ya. Berikutnya adalah diskusi, ya. Nanti Pak Amin akan memberikan soalnya. Ayo, silakan diskusikan. Ayo. Ya, silakan. Ya. Ayo, diskusikan. Materinya sudah disampaikan tadi dan materinya ada di kertas saya kasih satu orang satu. Saya minta keseriusannya, ya. Ayo bergabung.
Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Silakan maju kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Semuanya Pak. Keluarkan aja kelompok 1 yang membacakan siapa? Ayo Jawabannya aja. Ayo. Nomor 1 Green. Nomor 1 jawabannya apa? Bersifat dengan lisan yaitu mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan. Oke, baru keduanya. Bersifat dengan padan atau Oke. Oke, silakan. Berikutnya kelompok 2. Silakan sebelah sini. Ya. Jawabannya apa? Apa dari? Oke, terima kasih. Yang kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Ayo kelompok 3. Ya Pak, lagi. Stop. Ayo. Durasi ya. Beda ketemu ya. Jawabannya sana. Nah, jawabannya Perjuangan hati yaitu menggosokkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup. Kelompok 4. Ya. Terus belum selesai. Ini ada lagi. Bersyukur dengan